Baik, terima kasih Pak Hendi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Putri dari BPR Depo Mitra Mandiri. Bagaimana memulai untuk menerapkan WLA dan mensosialisasikan kepada karyawan yang selama ini belum pernah melakukan analisis beban kerja? Apakah WLA dibuat dari jenjang tertinggi sampai terendah? Terima kasih. Terima kasih juga. Ini ada pertanyaan dari Ibu Maulia Putri dari BPR Depo Mitra Mandiri. Oke. Pertanyaan bagus, ya kan? Kita mau bikin WLA, ya. Kalau perusahaan pengen bikin WLA, ya, tetap harus diinformasikan ke semua karyawan. Oke? Kasih tahu tujuannya apa dilakukan WLA. Ingat, tujuan dilakukan WLA jangan sampai nanti akan menimbulkan karyawan. Maksudnya gimana nih WLA? Nggak butuh. PHK dong, terjadi PHK besar-besaran. Karena karyawan punya pemikiran yang sederhana itu. Untuk menghindari hal-hal semacam itu, perusahaan dalam hal ini manajemen perlu mensosialisasikan kenapa perusahaan melakukan WLA. Kita akan mereview organisasi. Kita melihat organisasi yang ada saat ini sudah berjalan secara maksimal atau belum. Tujuan daripada WLA adalah seperti itu. Sehingga karyawan itu nggak curiga.com. Dia nggak mikir, oh nanti ada PHK besar-besaran nih. Karena pasti karyawan menyimpulkan seperti itu. Itu udah pasti kalau perusahaan melakukan WLA. Pemikiran mereka, berarti nanti ada PHK dong. Nggak semudah itu dengan adanya WLH, terus kemudian kita melakukan pengurangan karyawan. Nggak semudah itu. Banyak parameter, banyak beberapa analisis harus pada analisis bagaimana rencana perusahaan ke depannya. Itu tujuan daripada WLH. Jadi harus dikasih tahu dulu sama semua karyawan. Terus apakah WLH dilakukan berjenjang dari bawah ke atas? Bukan. WLA ini bukan dilakukan, kita melakukan dari proses bawah dulu sampai ke atas. Bukan. Tapi kita melakukan untuk semua posisi, dibagi-bagi deh per departemen atau per bagian. Ya kan? Ini divisi operation di BPR, Depo, Mitra. Kemudian ini divisi kredit, ini divisi marketing, ini divisi HRD. Ya kan? Itu dilihat siapa-siapa apa saja jabatan yang ada di setiap divisi. Ya kan? Terus bagaimana job desk-nya? Siapa pemegang jabatannya? Apa yang kamu lakukan saat ini? Tadi ada pertanyaan tuh. Nanti materi nanti di-share ya, kajian ke semua peserta. Nanti akan bisa melihat apa yang Anda lakukan sesuai nggak dengan job desk-nya. Jadi kita melakukan workload analisis bukan berdasarkan jenjang. Nggak dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, enggak. Kita lakukan per jabatan, per departemen atau per divisi. Itu yang kita lakukan. Tapi tetap kita merujuk kepada struktur organisasi. Rujukannya kita melihat ke situ. Pasti kita lihat mana SO-nya, mana struktur organisasinya. Itu kan memberikan gambaran sebenarnya bagaimana organisasi itu bisa berjalan secara efektif. Gitu. Semoga bisa menjawab ya, Bu Maulia Putri atas pertanyaannya.